14 November 2024, Ruang Rapat Putri Cempo, Bagian Hukum mengadakan acara kajian dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Gresik dan Peraturan Bupati Gresik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Asisten Pemerintahan dan Desra, yang sangat kami hormati dan kami banggakan, panutan kami karena dosen saya sudah resmi jadi dosennya beliau. Saya sudah resmi jadi dosen beliau, ya Pak. Beliau sudah resmi jadi dosen saya. Dipaksa sekolah. Bukan, kita santai-santai ya Bapak Ibu. Yang kami hormati dan kami taati, Bapak Dr. Rusdianto Sesung SMA dengan tim, Pak Buda, Pak Bambang. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa hadir dalam kegiatan kajian dan evaluasi peraturan daerah dan peraturan bupati dengan semangat ya, masih semangat mumpung masih pagi, karena ada dua sesi sebenarnya, ada dua sesi yang hari ini kita jadwalkan. Kegiatan kajian dan evaluasi peraturan daerah ini sebenarnya sudah pernah kita lakukan prakajian ya, prakajian mungkin Bapak dan Ibu berapa sudah pernah mengikuti. Kami adakan di internal kami, sudah pernah dilakukan kajian beberapa kali. Kalau Bapak Ibu ingin tahu kapan dan apa materinya yang sebelumnya, itu ada di YouTube kami, sebenarnya sudah ada YouTube JDH Gresik, itu ada rekamannya, ada pelaksanaan sebelum hari ini. Jadi pada saat itu kita undang beberapa perangkat daerah, untuk membicarakan beberapa regulasi baru, gitu ya, dan regulasi yang sepertinya sudah tidak efektif atau harus kita lakukan perubahan. Adanya regulasi baru terutama dari pemerintah pusat, kemarin itu jadi bahan pertimbangan kami, ada regulasi tentang barang milik daerah, perubahan Permendagri dan perubahan Undang-Undang Desa sebenarnya. Nah, kenapa kami bagi menjadi dua sesi? Ya, kenapa kami bagi menjadi dua sesi? Karena memang materinya berbeda. Jadi materi untuk yang pagi ini, yang hari ini itu materi tentang kajian evaluasi kebijakan-kebijakan di Kabupaten Gresik berhubungan dengan barang milik daerah dan kebijakan bantuan sosial dan hibah. Dua tema itu yang akan disampaikan, akan kita bahas di pagi ini. Nanti sesi selanjutnya adalah tentang pemerintahan desa, kita bagi seperti itu. Nah, alasannya biar berbeda gitu ya, memang audiensnya berbeda, stakeholdernya berbeda, dan pengampunya juga berbeda. Kalau kebijakan tentang bantuan sosial, hibah, barang milik daerah itu sementara ini yang kami simpulan sementara kami adalah ini regulasi yang di level peraturan bupati, meskipun nanti perdanya juga ada, tapi level evaluasinya kemungkinan di posisi level peraturan bupati. Makanya di sini kami mengundang Pak Rusdi sebagai nanti masukan terhadap kajian di regulasi bidang BMD dan bantuan sosial. Kami undang Pak Asisten 1 juga, karena levelnya adalah level internal, level di peraturan bupati.
Di sesi selanjutnya untuk yang pemerintahan desa itu levelnya masih banyak regulasi di level peraturan daerah. Makanya nanti yang mendampingi tenaga ahli nanti dari DPRD, Pak, dari Komisi 1 gitu. Kenapa kami bagi menjadi 2 sesi? Mungkin itu pengantar dari kami. Kami sebelum nanti Pak Rusdi atau dengan tim menyampaikan analisanya terhadap regulasi-regulasi kebijakan kita yang ada di Kabupaten Gresik terkait bantuan sosial, bantuan dan hibah serta barang milik daerah. Sebelumnya kami mohon Pak Asisten untuk memberikan sedikit atau sekalian juga nanti membuka, Pak Asisten, mohon izin. Kami mohon petunjuk arahan dari Pak Asisten terkait kegiatan ini. Mohon Pak Asisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama Bapak Dr. Rusdianto Sesung SHMH, Bapak Dr. Miftahul Huda SHMH, yang kami hormati juga Pak Bambang Arwanto SHMH. Jadi ini beliau dari akademisi dari Universitas Anutama. Ya, mungkin biar para undangan juga memahami. Walaupun saya juga baru paham, baru kenal maksudnya. Karena waktu diajak Kabak Kesra Pak kemarin yang ke sana itu sounding, saya kebetulan barengan acara, jadi belum sempat ketemu. Jadi kalau yang di mana UB pernah yang diajak sama PMD dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Kabak Hukum, Mas Pram, Bapak Ibu para undangan dari UPD yang tidak bisa saya sebut satu persatu yang saat ini diwakilkan oleh Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari ini mari kita senantiasa mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin karena kita masih diberikan kesehatan, diberikan umur panjang pada pagi hari ini sehingga kita bisa bertemu untuk mereview kajian peraturan daerah maupun peraturan Bupati Gresik ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, dalam kajian peraturan daerah dan peraturan bupati ini, apa yang disampaikan Pak Kabak Hukum tadi sudah pernah. Kalau mau review rekaman ada di YouTube JDIH gitu. Kalian di like dan subscribe. Ya, jangan lupa like and subscribe. Jadi ini sudah difamiliarkan ke teman-teman belum? Oh sudah ya. Mungkin belum ada yang belum familiar bahwa jadi itu kayak ChatGPT. Jadi Bapak mau mencari perda perbub, di situ bisa menanyakan hal-hal lain, maksudnya di dalamnya itu bagaimana. Kalau Bapak Ibu sering memakai ChatGPT, bukan LGBT ya Pak ya. Kemarin saya keliru, LGBT ketawa Pak Kapan. ChatGPT, jadi AI kita udah bisa dilihat di situ tanpa menyenengan minta kopian perda dari Mbak Wul. Cukup lewat SMS, WA. Jadi tidak di link juga ada, kita sudah lebih meningkat lah. Jadi ya kita yang dikomandani oleh Kabak Hukum, kita bisa melihat perda maupun perbuk dan isinya, atau Bapak yang ingin tahu katakan tarif sewa aset benda gitu berapa ya, bisa di situ. Tinggal melihat aja nanti. Kalau yang belum tahu mungkin nanti disampaikan nomor
WhatsApp-nya untuk JDH Kabupaten Gresik. Bapak Ibu sekalian, kenapa ini kita review? Jadi memang review itu kan harus ditinjau ulang, dibahas kembali, ya kan Pak ya. Ada penilaian, makanya Bapak Ibu UPD kami harap nanti ada beliau nanti yang mengantarkan, yang mengupas dari akademisi, nanti Bapak Ibu tolong menanggapi apa yang menjadikan perda ini mungkin ada kurang dan perlu ada masukan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada beberapa peraturan bupati, yaitu nomor 12 tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan beasiswa. Ini beasiswa ini yang selama ini dibantu oleh Kabaksra ya Pak ya. Nah, itu. Kemarin juga Kabaksra juga studi ke Sleman, jadi untuk mengetahui, tapi di sana diambil oleh dinas sosial. Jadi di sana sudah ada ini Pak, lebih maju tentang verifalinya, bagaimana beasiswa ini diberikan yang tidak mampu kan itu. Bukan yang mampu ya Pak ya. Yang tidak mampu, yang diberikan karena di sini anggaran APBD jadi tidak mampu, dan yang memverifikasi nanti di Sleman itu ada dibentuklah tim dari dinas sosial, campuran dari tim pendamping dan yang mendaftarkan diri, mereka akan memverifikasi cek lapangan gitu. Kemarin juga dicontohkan ada yang mengajukan tapi di rumahnya ada parkir mobil gitu, tapi alasannya milik ponakan gitu. Padahal parkirnya di situ, ada garasinya Pak gitu. Ini yang pertama. Yang kedua, peraturan Bupati Gresik nomor 15 tahun 2024 tentang pemberian bantuan sosial alat bantu adaptif berkelanjutan untuk penyandang disabilitas. Yang selanjutnya, yang ketiga, review peraturan Bupati Gresik nomor 92 tahun 2022 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Gresik. Nah, kemarin Pak Mas Pram ini juga menginformasikan ya Pak ya, berita-berita yang tentang hibah tidak dilaksanakan sebelum pilkada, sebelum pilkada, setelah pilkada. Oh bukan ya, di YouTube. Yang selanjutnya, review Perda Kabupaten Gresik nomor 2 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah Pemkab Gresik dan peraturan Bupati nomor 62 tentang formula tarif sewa barang milik daerah berupa tanah atau bangunan. Ini aset-aset kita yang disewakan, termasuk mungkin rumah dinas atau tanah-tanah yang digunakan oleh pihak ketiga. Nanti Mbak Mia ini ya. Dengan mudah-mudahan apa yang nanti kita bahas menghasilkan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dan diberikan kelancaran. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara kajian peraturan daerah Kabupaten Gresik dan peraturan Bupati Gresik pada pagi hari ini bisa dimulai. Demikian, sendirian tanpa kekasih, demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cari Pak. Kalau tanpa gaji nggak ada dia. Baul dicariin. BBL ya. BBL katanya mau diajak BBL makan nasi kerabu. Ujung Pangkal. Oke, terima kasih Pak Asisten. Jadi
sudah cukup jelas ya Bapak Ibu bahwa hari ini kita melakukan review atau mengkaji, melakukan evaluasi terhadap beberapa kebijakan yang dilaksanakan di Kabupaten Gresik. Bentuknya adalah peraturan, baik itu tadi peraturan bupati maupun peraturan daerah. Peraturan bupati tadi Pak Asisten sudah sampaikan, ada peraturan bupati tentang pemberian bantuan sosial untuk penyandang disabilitas, ada pelaksanaan pemberian beasiswa. Nah, yang pokok ada tadi tentang cara perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah bansos yang Perbu 92 tahun 2022 itu yang aturan pokok dari hibah dan bansos. Terus ada lagi tadi Pak Asisten juga sudah sampaikan tentang kebijakan BMD, kebijakan barang milik daerah, terutama di formulasi sewa BMD, karena memang kemarin ada Permendagri baru yang harus kita yang harus kita jadiin dasar. Akhirnya kita hari ini mungkin nanti masukan dari narasumber dari tenaga ahli kami dari Universitas Nalotama, kami mohon disampaikan nanti Pak Rusdi atau tim nanti disampaikan kami harus ngapain sih gitu. Atur regulasi ini apakah memang harus kami lakukan revisi, kami lakukan perubahan, atau kami cabut sekalian dengan mengeluarkan regulasi baru. Sebenarnya tujuan kami justifikasi dari tenaga ahli terhadap regulasi tersebut. Makanya di awal dulu itu sudah kami lakukan kajian, hasilnya sudah kami kirimkan ke tenaga ahli, tinggal kami butuh masukan lagi, justifikasi akhirnya kami harus seperti apa. Semoga itu nanti masukan dari tenaga ahli bisa kita jadikan dasar untuk langkah selanjutnya. Seperti itu ya Pak Rusdi. Selanjutnya kami mohon Pak Dr. Rosdianto Sesun, SMH, untuk bisa memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada di Kabupaten Gresik yang tadi disampaikan Pak Asisten. Monggo Pak Rusdi. Pak Asisten ikut sampai selesai atau ada agenda lain? Oh. Pak Asisten mau kepala. Oh, kepala. Baik, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, kami hormati Pak Asisten, Pak Suprapto, yang kami hormati Pak Kabak Hukum, Bapak Ibu sekalian. Kami bersama tim Pak Dr. Miftahul Huda dan Pak Bambang Arwanto. Pak Miftahul Huda ini Kaprodi Magister Ilmu Hukum. Kalau Pak Bambang Arwanto ini Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, jadi tak bawa Kaprodinya. Tapi masih ada satu yang saya lepas, saya sisakan di sana, Kaprodi Magister Kenotariatannya. Nah, kalau Pak Pram, ini kemarin terpaksa dan S2 sih gitu kan. Alhamdulillah lah Pak Pram masuk kelas eksekutif, karena memang kan eksekutif kan. Ya Bapak Ibu sekalian, tarif biasa. Ini nih, kelas eksekutif tarif biasa itu loh, Mbak Frida ngomong, Pak Rusdi ya diskon loh Pak. Gitu. Biasanya kan ngomongnya Mbak Frida, Pak Rusdi jangan lupa diskon. Nah ini nih satu di belakang tuh kabur terus tuh, gak mari-mari tuh loh. Pak Huda tuh mahasiswanya juga di belakang tuh, Bumia itu. Iya, kabitnya pendataan ya, pendataan. Iya, Bu Eli, mantan Kabak Hukum, dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Baik Bapak Ibu, nanti kita lebih banyak diskusi juga terkait dengan regulasinya. Nanti kami dari tim sudah menyusun apa saja yang perlu diubah dari beberapa peraturan bupati maupun peraturan daerah. Kalau yang daerahnya di desa ya, sekarang ini semuanya peraturan bupati. Mungkin OPD terkait juga lebih banyak diskusi terkait dengan teknisnya, G. Jadi supaya teknisnya aja langsung diminum. Nanti kita coba simulasikan ke regulasinya. Jadi teknisnya begini-begini, insya Allah ya kita, karena
Kalau saya tuh lebih senang teknis. Jadi maksudnya nanti kita cek regulasinya begini, teknisnya begini. Jadi biar langsung operasional. Baik, kita mulai dari yang pertama adalah Pergub nomor 62 tahun 2022, formula tarif sewa. Nah, sesuai dengan judulnya, formula tarif sewa BMD berupa tanah dan atau bangunan. Tinggi. Jadi berupa tanah dan atau bangunan. Apa yang perlu diubah? Yang paling penting di sini adalah terkait dengan penentuan nilai wajarnya. Kalau dia berupa tanah dan bangunan, itu penentuan nilai wajarnya, penentuan nilai sewanya, ya, atau formula sewanya itu harus penilai, Bapak Ibu sekalian. Tidak boleh penaksir. Jadi entah itu penilai publik maupun penilai pemerintah. Nah, itu ditentukan di dalam pasal 137 Permendagri 19 2016 Yunto 7 2024 dan pasal 327 Permendagri yang sama. Jadi di Permendagri yang sama itu disebutkan pasal 327 khusus selain tanah dan bangunan itu boleh tim penaksir. Ya. Nah, ini yang keliru dari Pergub ini. Saya lihat, ya saya baru buka sih sekarang karena yang menyusunnya Pak Bambang. Saya baru lihat langsung kok ini tim penaksir gitu kan. Ini yang keliru. Jadi nanti salah ini. Jadi tim penaksir ini hanya boleh untuk selain tanah dan bangunan. Jadi kalau kita sudah biasa itu, makanya kalau dalam seorang ilmuwan hukum itu dia punya ars. Ars itu pengetahuan yang kesimpan di sini. Jadi karena keilmuan dan pengalaman. Jadi begitu lihat sekali itu langsung salah gitu. Meskipun baru lihat sekarang. Ya ini salah nih. Ini tim penaksir nih keliru. Jadi kalau untuk tanah dan bangunan harus penilai. Penilai publik ataupun penilai pemerintah. Nah, di Surabaya kota itu belum ada penilai pemerintah. Di Gresik ada nggak? Belum ada ya? Belum. Nah ini nanti tolong dievaluasi yang ini. Lebih daripada itu Bapak Ibu sekalian, dengan terbitnya Permendagri nomor 7 tahun 2024 ini maka sebenarnya kan untuk menentukan formula tarif sewa itu kan ada dua. Tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa. Tarif pokok sewa inilah yang kemudian harus ditentukan nilai wajarnya itu melalui penilai. Jadi di appraisal atau dinilai oleh penilai pemerintah. Ketemu angkanya berapa misalnya. Angkanya berapa misalnya 100 juta. Begitu ketemu 100 juta, kalau dia, ini kita bicara rezim yang lama ya, Permendagri 19 2016. Ketemu 100 juta, itulah tarif pokok sewa. Lalu kemudian dikalikan dengan faktor penyesuaian sewa. Faktor penyesuaian sewa itu ada 3. Pertama itu adalah bentuk usahanya penyewanya. Yang kedua itu jenis kegiatan penyewanya. Yang kedua itu bentuk kelembagaannya. Yang ketiga itu periodisitas sewanya. Nah ini dengan Permendagri yang baru ini sudah nggak kita pakai ini. Karena di Permendagri yang baru di pasal 128, 128 A, B, C, D itu sudah ditentukan langsung persentasenya faktor penyesuaian sewanya. Kalau dulu kan kita mesti mengkumulasikan, mengkalikan yang 3 ini. Jenis kegiatan, jenis usaha penyewanya, kemudian bentuk kelembagaannya, sama periodisitas sewanya. Kita kalikan ini. Misalnya tuh kalau dia bisnis, kalau di Permen Q 2019 itu 75 ya 2019 tuh, dia tuh langsung, misalnya kalau dia bisnis langsung 100% tanpa melihat lagi bentuk kelembagaan dan periodisitas. Ini. Tapi sebenarnya kalau ruhnya Permendagri itu enggak. Bentuk kegiatannya, kalau dia bisnis, nanti lihat lembaga yang melaksanakannya, misal kategori 1, kategori 2, kategori 3. Itu. Baru kemudian nanti periodisitasnya. Kalau dia semakin lama, misalnya 1 tahun, dia nanti semakin kecil, gitu ya. Kalau dia per harian dia besar, misalnya harian itu bisa sampai 190%. Gitu. Jadi seperti itu. Nah sekarang dengan Permendagri 7 2024 itu langsung dikunci, tek. Misalnya, contoh, kalau itu untuk pelaku UMKM, langsung dia 25%. Jadi nanti tarif sewanya, tarif pokok sewanya yang dari appraisal itu, misalnya 100 juta, begitu dia pelaku UMK, usaha mikro kecil menengah, sesuai dengan Permendagri 7 itu langsung kali 25%.
Ketemulah berarti 25 juta. Kalau dulu kan enggak. Jadi nilai appraisalnya 1 juta. Nanti lihat jenis usahanya apa. Bisnis, oke. 100%. Nanti dia kelembagaannya ternyata yang melaksanakan tuh perorangan. Dia mungkin kategori 3. Itu mungkin 75% lagi gitu. Nanti periode jasa sewanya dikalikan lagi gitu. Jadi dulu memang agak rumit dulu perhitungannya. Kalau sekarang dengan Permendagri 7 itu langsung kalikan. Apalagi yang untuk infrastruktur telekomunikasi. Itu yang paling terdampak. Infrastruktur telekomunikasi kalau kita tidak memiliki infrastruktur terpadu itu nol. Nah, tapi kalau di Surabaya kita siasati Pak Prab, Bapak Ibu. Ini ada PU nggak? Nggak ada ya? Nggak datang? Ada. Ada ya PU ya? PU. Tapi atau BPKAD aset ada? Aset kalau Bumia kan pajak. Aset nggak datang ya? Kalau PU, mohon maaf, kalau di Gresik untuk yang penyewaan untuk jaringan telekomunikasi untuk FO itu di PU atau di BPKAD? BPKAD. Mestinya ada BPKAD. Ini tak kasih tahu rumusnya ya. Di Surabaya, Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita lihat Permendagri 7 2024 itu pasal 128A itu ya. Ayat 9 atau ayat 9, mulai ayat 9. Itu menyebutkan kalau dia belum terpadu itu 0. Kalau terpadu itu sampai 3-16%. Ya. Kalau terpadu itu 3-16%. Tapi untuk tanah. Nah, kita siasati di Surabaya itu. Ini kan tanah. Yang namanya BMD itu bukan hanya tanah. Ya. Jadi BMD itu tergantung kibarnya, KIP-nya. Nanti kita sesuaikan dengan Permendagri 47 2021. Kalau KIP-nya itu bukan tanah, tapi KIP-nya itu jalan, ya itu bukan tanah. Berarti kita masih bisa kenakan 3-16% gitu loh Pak Pram. Jadi nggak 0% ya. Nah. Jadi coba Bapak Ibu lihat, ini makanya mestinya ada BPKAD ini. Sudah kenakan berapa persen? Pakai price. Lah iya. Sudah nggak ada persentase, price reflect. Iya sekarang kan nggak boleh Pak Pram dengan Permendagri 7. Kontraknya sampai. Nggak apa-apa kalau yang sudah berlalu. Yang ke depan ini nanti Bapak Ibu sekalian ini kita kasih tahu rumusnya ya. Jadi karena yang ke depan itu 3-16% top. Kalau dulu kan enak. FO itu kita bisa kenakan 100%. Tergantung. Tapi masalahnya kesulitan dia tuh trasenya tuh kadang-kadang melewati jalan, melewati tanah, gitu kan, gorong-gorong, gitu loh. Nah, tapi yang di Permendagri itu bunyinya tanah. Nah, itu loh. Jadi, sedangkan yang dilewati trasenya fiber optik itu bukan hanya tanah. Dia bisa jalan, dia bisa gorong-gorong. Nah, itu kan kibarnya sendiri-sendiri dia. Kartu inventarisasi barangnya kan jenisnya beda-beda. Seingat saya ada 5 ya di jenis kibar, pasal 45 Permendagri 47 2021. Jadi, ada kibar tanah, kibar bangunan, kibar jalan, drainase gitu loh Pak Pram. Jadi itu nanti. Nah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi ini. Nah di Surabaya Bapak Ibu sekalian, sekarang ini karena karena adanya PP 35 2023 pelaksanaan dari Undang-Undang HKPD 1 2022 pasal 58 dan kita sudah turunkan juga di Perda PDRD kita itu. Untuk sewa yang 1 tahun ke atas, dia masuk ke rezim sewa. Jadi dia pemanfaatan BMD. Tapi yang kurang dari 1 tahun, dia masuk ke retribusi. Nah, jadi apapun jenis barangnya. Kalau dulu kita kan masih terikat oleh pasal 80 ayat 2 Permendagri 19 2016. Di situ disebutkan di pasal 80 ayat 2, Bapak Ibu bisa cek, bahwa barang milik daerah yang sudah ditetapkan sebagai objek retribusi tidak boleh digunakan sebagai objek pemanfaatan. Jadi kalau kita ada perda retribusi, misalnya gedung Gelora Joko Samudro, itu objek retribusi misalnya gitu. Ya, Bapak Ibu. Nah itu nggak bisa kita sewakan, nggak bisa kita KSP kan, nggak bisa kita BSG, BGS kan gitu loh. Karena sudah kekunci di Perda PDRD, Perda retribusinya. Tapi sekarang enggak, meskipun sudah masuk di Perda retribusi, manakala ada yang mau menyewa 1 tahun ke atas,
dia masuk formula tarif sewa. Itu modelnya. Ya enak, sekarang lebih fleksibel. Jadi yang membedakan itu hanya jangka waktunya. Nah, yang di Permendagri 7 2024 itu Bapak Ibu sekalian, periodisitas sewa itu menentukan. Jadi kalau dia misalnya, dia ingin menyewa 1 tahun dan dia bayar di muka 1 tahun, dia 100%. Tapi ketika dia ingin menyewa 2 tahun, tapi dia hanya bayar 1 tahun dulu, nanti jadi 120%. Jadi seperti itu. Apalagi yang sewanya 5 tahun, dia hanya nyicil 1 tahun, 1 tahun, itu mahal itu. Iya, jadi mahal ya, per tahunnya dia bayar. Beda. Nah, jadi itu. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu di Permendagri 19, kan yang namanya sewa, itu boleh maksimum 5 tahun dan dapat diperpanjang, kecuali untuk 2 jenis, yang sifatnya khusus atau yang ditentukan oleh undang-undang. Yang ditentukan undang-undang itu salah satunya adalah Undang-Undang Rumah Susun. Jadi di pasal 60 Undang-Undang Rumah Susun, Undang-Undang nomor 20 tahun 2011 itu khusus untuk sewa dalam rangka pendirian rusun umum, yang rusunawa itu dia 60 tahun. Itu sewa Pak, 60 tahun. Nah, jadi kalau yang non itu dia 5 tahun perpanjang, 5 tahun perpanjang. Nah, kalau dulu kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dulu ketika ada yang mau nyewa 5 tahun, keluar SK kepala daerahnya, SK formula atau besaran tarif sewanya itu selama 5 tahun. Tapi dia boleh bayar per tahun. Jadi per tahun perjanjiannya. Nah, sesuai ketentuan pasal 130 Permendagri nomor 19 2016 dan pasal 30 PP 27 2014, dia kan harus dibayar 2 hari sebelum penandatanganan perjanjian, cash di muka begitu. Harus tanda tangan cash. Nah, kalau dulu begitu, jadi dia sewanya 5 tahun, dia boleh bayar setahun 100% ya apa? Sekarang ini kalau dia ngajukan sewa 5 tahun lalu kemudian dia bayar per tahun itu beda nilainya. Itu yang terbaru begitu. Maka di Surabaya sekarang nggak ada yang berani nyewa 5 tahun kalau dia nggak berani bayar dibuka langsung 5 tahun itu. Sewanya majukannya setahun supaya bisa 100% gitu sekali. Gitu. Nah, itu pengantar. Jadi memang beberapa ini Bapak Ibu sekalian Permendagri 62 2022 ini. Nah, tidak kalah pentingnya adalah kita mesti mengacu kepada pasal 113 ya Permendagri ini. Ini nggak bisa kebuka ya Pak. Permendagrinya nggak dibuka ya, nggak apa-apa. Di situ disebutkan Pak Pram, ini mungkin yang menjadi catatan kita, bahwa objek sewa itu Bapak Ibu sekalian bisa berupa tanah dan bangunan, selain tanah dan bangunan, dan sebagian tanah dan bangunan yang ada pada pengguna. Itu diperhatikan tuh. Itu beda loh ya. Yang ketiga itu. Jadi kalau yang pertama, tanah dan bangunan itu jika BMD-nya ada di pengelola. Itu bisa full disewakan. Jadi pengelolanya kan BPKAD nih, Sekda melalui pejabat penatausahaan, yaitu BPKAD. Jadi kalau itu berupa tanah dan bangunan mau disewakan full semua, itu bisa apabila itu barang itu ada di BPKAD. Tapi kalau jika ada di pengguna, itu disebutkan sebagian tanah dan atau bangunan. Kenapa? Karena memang harus masih ada fungsi untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD terkait. Makanya nggak boleh disewakan semua kalau adanya di pengguna, khusus untuk tanah dan bangunan. Nah, tapi kan kita sering pokoknya itu penggunanya mau semua, mau sebagian, penting sewaan gitu kan. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Tapi ada yang menerjemahkan kedua begini Pak Pram. Makna sebagian tanah dan bangunan itu maksudnya gini. Misalnya di pengguna, misalnya dinas koperasi misalnya. Bu Eli, di koperasi ya Bu Eli ya. Nah, Bu Eli punya banyak. Misalnya ada daftar inventarisir barangnya ada 120. Misalnya tanah bangunan nih. Yang disewanya 15 saja, itu masuk makna sebagian. Bukan 120-nya. Tapi sebenarnya makna aslinya itu maksudnya, misalnya ini bangunan bupati, gedung kantor bupati nih. Sebagian itu ya ruangan ini tok yang disewakan. Gitu. Coba buka pasal 113, 112 coba ya. Coba. Langsung Ctrl F pasal 113. Nah ini, coba diperbesar. Nah ya, saya masih ingat. Terus. Nah ini, jadi ini, diperbesar dikit lagi. BMD yang dapat disewa itu pertama adalah tanah dan atau bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna kepada bupati, wali kota atau pengelola. Sudah berada di pengelola berarti kan. Berarti dia boleh seluruhnya.
Yang kedua itu adalah sebagian tanah dan bangunan yang masih digunakan oleh pengguna. Nah ini. Yang ketiga, selain tanah dan atau bangunan. Jadi kalau tanah dan bangunan yang ada di pengguna itu hanya boleh disewakan sebagian. Nggak boleh semuanya. Karena apa? Karena memang masih ada tusi dari OPD itu. Makanya prinsip sewa itu nggak boleh mengganggu pelaksanaan tusinya SKPD berkaitan. SKPD berkaitan. Itu Bapak Ibu. Tapi yo, kalau sudah kadung disewakan nggak apa-apa. Terutama dinas pertanian kali ya. Yang mungkin punya banyak tambak, sawah gitu ya. Dinas perikanan gitu ya. Kalau lihat ini mestinya nggak boleh. Misalnya ada tambak atau sawah yang mau disewakan nih, ini harus diserahkan dulu oleh pengguna kepada pemegang penguasanya ya, bupati gitu ya. Nanti barang itu sudah ada di pengelola Pak Sekda, baru bisa disewakan sebenarnya gitu. Tapi kita biasanya tuh pakai menganut definisi atau rezim yang kedua, varian yang kedua yang namanya sebagian itu. Kalau ternyata tanah di tempatnya pertanian itu ternyata ada 70 item yang disewakan hanya 15. Jadi kita fleksibelkan. Masuk akal ya Pak Pram ya. Kalau itu sawah ya. Kalau itu sawah ya. Ya itu maksudnya. Jadi kan dia kan ada kartu inventarisirnya masing-masing. Karena ketika dia misalnya meskipun dalam satu hamparan bisa saja kalau itu berasal dari pengadaan kan dia per termin gampang. Jadi dia kibarnya beda-beda. Jadi kartu inventarisirnya beda-beda. Meskipun dia satu hamparan. Nah, itu Bapak Ibu, monggo terkait dengan sewa ini ada yang didiskusikan sebelum kita lanjut ke berikutnya. Silakan Pak. Ya. Teknis ya, saya nggak mau yang ngomong teknis. Ya, ini potensi teknis yang loss sebetulnya. Potensial loss. Ya, karena gini Pak, terkait dengan status tanah yang ada di perkotaan. Ya, yang tadi disampaikan Pak Uji terkait. Ya, terima kasih. Saya menyambung terkait tadi disampaikan Pak Uji terkait fiber optik. Jadi ini potensi loss sebetulnya. Tadi nanti nyambungnya dari sisi sewa tarifnya atau sisi statusnya. Karena yang jelas ini terjadi di perkotaan, di Sidomoro, masuk kelurahan, dan di situ dipakai oleh pelaku usaha fiber optik single pole. Dan ternyata di situ status tanahnya masih belum serahkan Pemda. Jadi kosong, tidak punya pemilik atau penguasa. Dari segi kepala kelurahannya juga bagaimana untuk menjadikan potensi agar bisa menjadikan retribusi daerah. Dan saya juga sounding di Dinas PU juga itu terkait status Pak ya. Mereka juga ini belum masuk Kesip. Ada belum masuk. Di situ. Mungkin dari adanya peraturan ini mungkin untuk bisa lebih mengefektifkan karena kita juga butuh sumber-sumber retribusi dan terjadi di tempat saya ini saya sampaikan gitu Pak Pram ya. Yang jelas ini terjadi dan tidak hanya kalau saya sampaikan tidak hanya di wilayah Sidomoro, termasuk di lain-lainnya juga gitu. Lumayan besar itu Pak lossnya Pak. Karena dari sisi Apa bibit bentukannya Pak? single pole, tiang. Yang. Iya, jadi nanti kabel fiber optik. Satu tiang, habis itu kan turun toh. Oh, enggak turun. Jadi dia menempel dengan tiang listrik Telkomsel itu IndiHome di situ. Dan tiap gang itu ada Pak. Kalau saya hitung itu udara atau bawah? udara. Udara. Tapi kan ada tiangnya. Tiangnya. Iya. Dia nanam tiang. Iya, nanam tiang dan di tanah. Nah, terkait status itu yang masih mengambang itu. Iya. Menjadikan potensi loss yang banyak sekali. Iya. Sementara itu aja. Mungkin ada Iya. arahan untuk Baik. gimana nya. Berarti dia tiang, Ya. kemudian dia ada kabel. Betul. Ya. Pertama begini, kalau itu bukan aset kita ya ngapain kita mau kejar?
Itu belum tercatat di sistem di apa namanya daftar barang milik daerah, di sistem informasi barang milik. Kalau saya tanya sistem Ya. bagian aset belum masuk. Nah, itu. Berarti kan enggak. Kan melanggar 1320 KUH Perdata. Ya, jadi kan objek yang diperjanjikan kan nggak ada, objeknya punya orang. Gimana? Siapa yang punya tanahnya, Pak? Ini kita nggak tahu juga. Gimana, Pak? Kalau jadinya namanya sewa BMD itu apabila ada pemanfaatan atas barang kita, barangnya daerah. Barangnya itu sudah tercatat di Simbada, entah itu dia sudah bersertifikat atau belum, nggak ngurus. Yang penting dia sudah masuk ke sistem informasi manajemen barang milik daerah. Kalau di Gresik apa singkatannya? Kalau di Surabaya Simbada, kalau di sini sama ya Simbada. Jadi yang penting sudah masuk ke Simbada, Pak. Jadi kalau dia sudah masuk ke Simbada, itulah yang boleh kita sewakan. Nah, kalau yang belum, misalnya yang belum seperti apa? Misalnya yang belum, ada beberapa mungkin yang belum masuk ke Simbada tapi sudah dalam penguasaan kita. Ada yang sudah, misalnya untuk PSU. Kadang kita baru BAST, gitu ya, berita acara serah terima fisik, gitu ya. Kalau yang administratif itu masih belum. Jadi begitu kita sudah BAST, kita masih belum mencatatkannya, gitu ya. Masih mungkin belum mencatat, tapi sudah mulai kita kuasai yang semacam itu. Jadi yang boleh kita sewakan itu tentu adalah BMD kita. Ya, kalau nggak kecatat ya bingung saya. Ya itu maksud saya biar bisa dicatat. Nah, gini, itu ini saya kasih rumus kalau mau dicatat. konsepnya itu ya. Ya, Terima kasih. iya, ada ilmunya. Biasanya saya kasih rumus. Rumusnya itu pasal 6. Pasal 6 dan pasal 49. Permendagri yang ini, yang sama. Nah, kita buka pasal 3-nya dulu, nanti baru ke pasal 6. Pasal 3. Oke. Pasal 3. Pasal 3. Next saja, tik. Pasal 3, enter. Nah, oke. BMD itu Bapak Ibu sekalian ada 2. Ya. Yang pertama itu adalah BMD, mungkin agak diperbesar sedikit biar Pak Asisten bisa melihat. Kasihan Pak Asisten nggak bawa kaca pembesar ini loh. Dipinjami Bu Mia atau Bu Wul. Kacamatanya Bu Wul itu loh. Kacamata transparan itu. Jadi BMD itu ada 2. BMD yang diperoleh berdasarkan APBD, beban APBD, berarti kan kita ada pengadaan, ada RKBMD-nya, ada dokumen rencana pengadaannya. Ya. Yang kedua adalah BMD yang berasal dari perolehan lain yang sah. Kalau yang itu tadi, nah itu kan bukan tuh. Ya. Nah sekarang kita lihat pasal bawahnya, pasal 5. Nanti ke pasal 6. Nah pasal 5 yang sah itu Pak, yang 6 dulu. Yang 6 dulu, nanti kita ke 5 biar bisa Anda. Nah ini yang sah itu ini, hibah, sumbangan, kemudian pelaksanaan perjanjian kontrak, terus lagi, terus bawah, kemudian ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya seperti kemarin ada peralihan kewenangan gitu Pak, ada penyerahan B3D, nah itu peraturan perundang-undangan. Kalau di Surabaya kita coba kembangkan yang namanya peraturan perundang-undangan itu termasuk yang diamanatkan di Perda. Salah satunya adalah namanya BHP, barang hasil penertiban. Jadi kalau nggak diambil-ambil barang hasil penertibannya Satpol PP, udah kita jadikan BMD. Ya, gitu. Misalnya reklamo, itu kan banyak nebang-nebang reklamo di Surabaya. Termasuk yang FO itu juga kita tebang, kita jadikan BMD. Nah, itu. Kemudian yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan sama hasil divestasi. Pasal ini diubah oleh Permendagri 7. Ya inilah yang namanya Pak? BMD yang berasal dari sumber perolehan lain yang sah. Nah kalau itu jenengan nanti ngambil, kira-kira mau masuk kemana? Hibah, sumbangan, kontrak, atau mungkin karena Gresik punya banyak uang kita beli aja ya sekali. Kan harus masuk. Nah baru kemudian nanti pasal 5 naik, pasal 5. Nah kalau dia yang pasal 6 tadi atau yang pasal 3 huruf B, maka dia tuh harus ada bukti perolehan yang sahnya itu berupa dokumen perolehan. Baru nanti kita bisa catat di Simbada. Apa bukti perolehannya? Pasal 49. Coba.
Kontrol F pasal 49. Oke. Nah ini dokumennya. Kalau mana yang bawah. Kalau dia bilik daerah yang APBD itu IMB, dokumen perolehan, terus di bawahnya. Kalau yang ayat 1, kemudian yang dokumen berikutnya terus bawah. Nah ini ya, yang ayat ini. Bayar tanah bangunan dari perolehan lainnya yang sah, itu harus ada BAST. Jadi jenengan kalau mau ngambil yang itu kan harus lihat pasal 6 dulu. Dia itu dari kontrak kah, dari hibah kah, atau sumbangan kah, atau perundang-undangan kah. Tapi harus dilengkapi dengan BAST. Makanya yang PSU itu kan dia kategorinya hibah, penyerahan. Tapi ada BAST-nya, itu bisa kita catat di aset. Nanti kita bisa sewakan. Nah yang jenengan maksud ini gimana cara perolehannya, aku bingung. Ngerti ya? Apa maksudnya ya? Itu Bapak sekalian. Jadi kan kita harus catat dulu di Simbada. Nah, belum kan kita nggak bisa nyatat, main catat-catat aja gitu kan. Harus memenuhi pasal 3, pasal 5, pasal 6, pasal 49. Gitu. Itu G. Jadi memang ya mau gimana ya, memang ada potensial loss-nya ya. Gak apa-apa, ini tanah orang. Kalau itu tanah orang. Kalau itu tanah orang. Tapi coba dicek ya, tanah siapa itu cek, baru cek ya. Coba dicek. Kalau itu kan enak Pak. Makanya tadi kan kalau itu trotoar dia, berarti kan yang bisa kita kenakan itu. Makanya gini. Kalau jalan. Di jalan. Ya udah kalau jalan, berarti itu kan berarti rumija toh. Kalau jalan, kalau tanah yang nggak ada pemiliknya ya kita nggak. Kalau jalan, ya jenengan satu bisa lihat Simbada, yang kedua bisa lihat penetapan status jalannya. Ya, biasanya kan teman-teman di SUB itu ada penetapan tuh. Ya, gitu. Ya. Jalan. Jalan lingkungan. Iya, jalan kampung. Jalan kampung. Waduh, jalan kampung. Jalan kampung. Kalau ada penetapan ya nggak apa-apa, maka tadi saya bilang 2 ya. Satu itu adalah Simbada, yang kedua kalau jalan ya, coba lihat penetapan status jalannya. Ya, misalnya kan teman-teman di SUB atau PU itu ada penetapan status jalannya. Kalau di SUB itu ke kelas jalannya. Kalau penetapan status ya, biasanya di SUB atau PU ya, yang ada. PU ada? Penetapan status belum? Itu Pak, provinsi. Betul. Dan itu sudah ada trase dan koordinatnya biasanya kan. Kalau di penetapan status jalannya itu kalau memang betul jalan dan ada penetapan statusnya boleh Pak. Makanya kalau di Surabaya itu yang disewakan itu dalam tanahnya, ya kan, sama atasnya yang melewati kita kan, itu loh. Jadi kalau misalnya dilewat bawah jalannya itu disewakan. Atasnya lagi di tanahnya dia pasang tiang pancang misalnya ya, dia tanahnya itu disewakan atau tiang, ya itu kita sewa tanahnya. Lalu kabelnya itu kita ngitung dia lewati jalan. Iya. Oh itu ada sudah hitungannya di appraisal Pak. Ada sudah tekniknya ngitung itu. Jangan suruh saya Pak, nggak bisa. Ada Pak, sudah ada hitungannya Pak. Ya itu. Ya, Buol kok kabur, itu yang tukang hitungnya Buol itu biasanya. Bayar 60 cm. Iya. Wah itu kalau memang sudah jalan, lihat penetapan status jalannya ya, nggak apa-apa. Penetapan status jalannya nanti itu. Sip. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Mau nggak Bu Mia? Ya. Tapi jangan tanya pajak. Iya, saya pajak Pak. Wah. Berhubungannya sama Rusi. Oh gitu ya. Ya. Moga Bu Mia. Pakai mic Pak, pakai mic. Ya, mohon izin Pak Rusi yang terkait ke PBB juga sih Pak, sebenarnya beberapa kami kan menginventaris terkait kami menginventaris terkait tower Pak. Jadi di kami itu ada 400 titik tower yang belum dikenakan PBB. Nah, beberapa itu ternyata sewanya dari barang milik daerah juga. Apakah itu bisa kita kenakan 2 untuk retribusi barang milik daerah dan penetapan PBB-nya untuk tiang
towernya. Karena itu termasuk dari objek yang bisa kita kenakan juga. Untuk PBB-nya ya Pak? Iya. Ya itu maksud kami Pak. Jadi nanti dikenakan dari sewa retribusi. Jadi di kami saat ini ada 70 yang sudah dikenakan PBB-nya, yang 300 loss. Ya. Nah untuk yang punyanya barang milik sewa di lahannya pemerintah daerah sendiri itu ada sekitar 50 titik. Nah kalau yang Potensi itu Pak Sukren, ambil. ya, maksud kami mau menetapkan untuk PBB yang 300 ini belum kami tetapkan Pak, karena sebagian masih punyanya milik swasta. Itu apakah itu diperkenankan? Jadi ada 2 sewa bangunannya dan PBB-nya. Boleh banget. Iya. Jadi itu beda rezimnya. Ya, tes. Ini sengaja dimatiin Buul ini. Biar cepat selesai katanya. Jadi gini, jadi 2 rezim yang berbeda antara retribusi dengan pajak. Kalau retribusi itu, terutama retribusi pemanfaatan aset daerah, ketika ada pemanfaatan atas barang milik daerah, itu maka dia harus bayar retribusi. Itu yang terjadi di Surabaya. Surabaya Bapak Ibu sekalian ada namanya, kalau Bapak Ibu pernah dengar namanya surat ijo. Surat ijo itu tanah milik pemerintah kota, luasnya itu hampir 9.000 hektar. Itu Surabaya. Jadi kalau dari balai kota itu Bapak Ibu sekalian terus menghampar sampai Wonokromo sana. Ya. Iya sampai selatan ada sebagian itu totalnya 9.000 Pak. Pucang itu semua, Darmawangsa, pokoknya yang kampus BUNER itu Pak belakang itu nggak ada itu hak milik itu punya Pemkot semua itu. Nah mereka itu harus bayar sewa, namanya IPT, izin pemanfaatan atau izin pemakaian tanah. Itu kita sudah atur di Perda yang baru pada 7/2024. Sebelumnya kita atur di Perda yang lama 3/2016. Nah mereka juga bayar namanya PBB. Kenapa? Karena PBB itu Bapak Ibu sekalian, dia ketika memenuhi syarat subjektif dan objeknya ketika ada kepemilikan, penguasaan, atau pemanfaatan. Jadi nggak mesti memiliki. Dia memanfaatkan atau menguasai, kena ada dia. Yang namanya akhirnya yang memanfaatkan atau yang menguasai dan memanfaatkan. atas nama itu ya Pak? Atas nama itu. Jadi PBB P2-nya, kalau yang IPT Surabaya itu ya, jadi dia bayar 2. Dia bayar retribusi IPT-nya, dia bayar pajak PBB-nya. Cuman BPHTB dia hanya kena bangunannya aja. Karena kan kalau terjadi jual beli itu hanya jual beli bangunannya. Jadi HGB-nya ya Pak? Jadi ada yang HGB, ada yang IPT biasa IPT kalau rumah itu dia 5 tahun dikasih. Itu IPT itulah yang disebutkan dalam bentuk surat warnanya hijau. Kayak sertifikat. Makanya namanya surat hijau. Dulu Perda 1 tahun 1975 itu membagi 3. Karena ada namanya dulu ada namanya Master Plan Surabaya 2000 tahun 1970. Jadi dibuat semacam tata ruang di Surabaya itu. Lalu kemudian karena bekasnya Hemente, tanah ex Hemente itu kan yang 9.000 hektar itu dan sudah ditempati oleh warga-warga, maka yang tidak sesuai tata ruang itu dikasih warna merah, itu dikasih waktu 1 tahun. Yang nggak sesuai sempadan tapi masih memungkinkan untuk digunakan dalam jangka waktu 5 tahun itu dikasih warna kuning. Yang dia masih bisa digunakan karena sesuai tata ruang gitu ya, itu dia kasih warna hijau. Makanya itu namanya surat hijau. Surat hijau itu maksudnya sesuai tata ruang. Nah IPT itu kalau untuk rumah itu 5 tahun Bumi ya, 5 tahun. Nah itu dia ngurus IPT, nanti dia bayar ke Pemkot, nanti setiap tahun dia tetap kena PBB P2 karena dia dari sisi penguasaan dan pemanfaatan. Nah apatah lagi yang kemudian bangunan menara. Menara ini dia bangunan non standar. Kalau di bangunan itu sekalian ada namanya di Permenkyu 208 2018 itu ada namanya bangunan standar, non standar, dan khusus. Jadi 3. Jalan tol itu khusus, tangki-tangki BBM itu, tangki-tangki Pertamina itu khusus. Kemudian fasilitas-fasilitas listrik itu khusus. Nah kalau yang tower-tower itu dia non standar. Nah itu nanti dia kena sewa kalau dia memanfaatkan barang milik daerah.
dia juga mesti bayar PBB P2. Ini double. Jadi maksudnya bukan double tax. Karena memang satu dia memanfaatkan aset, satu ada kewajiban dia bayar pajak. Pajak itu kan nggak melihat dia di lahan siapa. Begitu ada penyelenggaraan, yang penting itu bukan penyelenggaraan dari pemerintah daerah atau untuk kantor pemerintahan, dia akan sudah. Itu, nah itu ada berapa Bung ya? 400 Bapak. 400. Yang lahannya Pemda? Lahannya Pemda sendiri sekitar 50-an. Oh, Pak. itu Masih belum mengidentifikasi yang 400 tadi, lah Pak. itu, ayo mohon ini Iya. BPKAD nih. Oh, saya Pak. Loh, ya, oh iya beda aja Pak ya, beda ruang aja ya, beda ruang aja. Cuman mohon izin Ya. Pak, kebetulan kan Ya, kalau tower itu kan memang harus ada izinnya. ya. Cuman selama ini kami juga masih mau mencari untuk apakah ada perjanjian di situ untuk mewajibkan untuk pembayaran pajaknya. Ya. Apakah boleh diletakkan di perjanjian itu atau gimana? Iya, jadi gini, kalau di Surabaya itu Bapak-Ibu sekalian, contoh ya, untuk reklame aja, reklame. Jadi pertama, jadi ketika ada permohonan reklame, kan ada tim reklame masuk, maka di Bapenda di Surabaya itu akan ngecek mohon maaf, filternya itu di SKRK-nya dulu, di tata ruang, dicek dulu, khususnya reklame permanen yang 8 meter persegi ya ke atas. Itu dicek dulu ke BPKAD. BPKAD ini ada permohonan di titik ini aset atau bukan? Gitu. Kalau ternyata aset, maka disuruh lampirkan perjanjian hubungan hukumnya dengan pemerintah kota dulu. Baru dia diproses. Karena kan kalau yang 8 meter ke atas harus ada IMB dia kan. Kecuali yang non permanen. Itu kan dia nggak butuh IMB. Nah, ngeceknya itu Bapenda yang ngecek kalau yang itu. Dicekkan dulu ke BPKAD ini punyanya Pemkot atau bukan. Kalau punyanya Pemkot itu harus ada hubungan hukumnya dengan pemerintah daerah dulu. Nah, Bu Mia nanti tak share ya, di Surabaya itu baru terbit Perwali nomor 70 tahun 2024, kayaknya di YDIH sudah ada deh. Karena memang kemarin Pak Wali minta nge-hold dulu. Di share aja Pak. Tak share ya. Di Perwali 70 itu kita sudah terbitkan. Bilang begini Bu Mia, di Perwali itu ada nggak ada izin, ada nggak ada hubungan sewa, wajib bayar pajak. Kalau dia sudah bayar pajak, ternyata di titik itu nggak boleh reklame. Ini reklame saya contoh ya. Ternyata nggak boleh reklame, nggak ngaruh, tebang. Nah gitu. Jadi sudah kita atur di Perwali 70 2024. Ya. Termasuk tower juga sama. Karena dulu tower juga kan ada titik-titiknya yang diperbolehkan kan. Iya. Nah itu Bapak Ibu. Nah, saya kira itu Bu Mia ya. Ya, terima kasih Pak. Oke, baik, ini Perbup yang sewa ya, 62 2022 kita cukupkan karena nanti nggak masuk ke yang lain. Untuk Perbup lainnya saya persilakan Pak Bambang ke depan, Pak Bambang. Ya, karena kalau yang desa itu nanti Pak Uda yang sesi kedua. Pak Bambang, bawa kursinya aja ke sini. Minta kursi satu. Ya, silakan Pak Bambang. Sebelah saya. Ayo. Cepat-cepat aja ya. Katanya udah pengen makan siang masih terawih. Baik Bapak Ibu, yang kedua kita masuk ke Perwali tentang ini ya, 92 ya. 92 tentang hibah dan bansos. Tunggu Pak Bambang apa yang perlu langsung aja tersebut apa yang perlu diatur. Nanti diskusi teknisnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin langsung menyampaikan kaitannya dengan Peraturan Bupati nomor 92 tahun 2022. Ada beberapa masukan kaitannya dengan substansi materi buatan. Misalnya pasal 7 Peraturan Bupati ini perlu mengatur ketentuan bahwa hibah dari Pemda dapat diberikan kepada satuan pendidikan. Itu karena memang di dalam
pasal 83 Peraturan Pemerintah 18/2002 itu mengatur tentang hal itu. Jadi ini sekedar masukan karena memang di dalam ketentuan peraturan pemerintah mengatur tentang hibah bisa dilakukan kepada satuan pendidikan. Kemudian di dalam peraturan Bupati 2022 perlu mengatur ketentuan dalam pasal 397 Permendagri 7 tahun 2024 bahwa PMD dapat diberikan jika memenuhi persyaratan, karena memang kita lihat di dalam peraturan Bupati tidak mengatur tentang persyaratan umum BMD yang dapat dihibahkan, misalnya bukan merupakan barang rahasia negara, bukan merupakan barang yang menguasai hidup orang banyak, dan tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah. Dan masih di dalam ketentuan pasal 397 juga, ya, ini menegaskan bahwa segala biaya yang timbul dalam proses pelaksanaan hibah setelah diberikan persetujuan hibah ditanggung sepenuhnya oleh pihak penerima hibah. Kemudian selanjutnya di dalam peraturan, nah di dalam ketentuan pasal 1 kita mencoba menyelaraskan definisi yang ada dalam ketentuan perundang-undangan dengan definisi yang ada dalam Perpu. Jadi ada ketidaksamaan konsep definisi, jadi kita sarankan untuk menyamakan pendefinisian itu. Kemudian juga perlu juga di dalam peraturan Bupati juga mengakomodir ketentuan tentang pemberian bantuan sosial non tunai sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden 63 tahun 2017. Ini khusus untuk Peraturan Bupati 92 tahun 2022. Dilanjutkan. Ini sudah selesai. Kemudian untuk peraturan Bupati Yang hibah bansos, monggo Bapak Ibu. Teknis hibah bansos silakan. Yang rasa punya masalah. Yang rasa punya masalah hibah bansos, ayo masalah. Tidak ada masalah. Oh Bapak. Iya. Pak Farid dari Dinsos, barangkali. Ya, terima kasih. Kalau ditanya yang merasa punya masalah itu bansos, saya kira tidak ada masalah. Cuma kemarin beberapa pelaksanaan penyaluran bansos itu ada penerima manfaat sebelum diserahkan itu meninggal, kan. Tapi barang sudah datang, nah, seperti itu. Ini mohon tanggapan pencerahan terkait kejadian seperti itu. Terima kasih. Bansos nih Pak. Alat bantu. Bansos alat bantu. Oh ini yang ya, yang nanti perbuk yang satu. Tapi nggak apa-apa. Pertama begini, kalau itu adalah bansos yang direncanakan, ya berarti dia. Kita di alat bantu yang janda dan yatim itu juga mengalami hal yang sama. Ketika uang sudah siap disalurkan, jandanya meninggal. Nah ini apa bisa diterimakan ke keluarganya atau ahli waris dan sebagainya. Terima kasih. Bapak Ibu sekalian, bansos yang direncanakan itu harus diterima oleh by name by address, BNBA. Jadi kalau tidak ada lagi sasaran penerima manfaatnya, dia harus ditarik. Nggak boleh. Karena bisa jadi anaknya atau ahli warisnya itu bukanlah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang masuk ke dalam data. Entah itu datanya dari data di TKS atau apapun itu, data keluarga miskin atau apa. Karena dia yang namanya bansos itu kan prosedurnya baik untuk Kesos, Dinjamsos dan Dayasos. Jadi pertama itu untuk rehabilitasi sosial, yang kedua adalah untuk perlindungan dan jaminan sosial, yang ketiga itu adalah untuk pemberdayaan sosial. Jadi belum tentu. Maka dia karena yang namanya dananya itu dia bersumber dari belanja bantuan sosial. Itu dia berada pada kelompok belanja operasi pada jenis belanja bantuan sosial. Kalau belanja bantuan sosial masuk di situ berarti dia BNBA. Dia nama BNBA-nya itu sudah mulai dari RKPD, KUA PPKS, APBD sampai kepada penjabaran APBD dan DPA. Jadi dia itu sudah muncul BNBA sehingga sasaran penerima manfaatnya terkunci. Jadi kalau dia nggak ada lagi, nggak boleh diserahkan. Nggak boleh. Itu gimana? Masuk kalau kita membuat agar maksud kami bantuan itu benar-benar tersalurkan penerima manfaat, dan daftar tunggu itu ada. Boleh nggak kita membuat daftar tunggu penerima? Boleh. Jadi gini. Cuma begini, jadi ada masalahnya nanti Pak. Jadi
Nah, yang penting di perkadanya ini harus diperkuat. Di perkadanya harus diperkuat. Jadi di peraturan bupati nanti saya contohkan, kalau Bapak Ibu lihat, coba lihat mungkin diklik jadi IH-nya Surabaya untuk bantuan ini. Tapi ini bukan bansos tapi Pak masalahnya. Masalahnya bukan bansos. Ini kalau yang di Surabaya itu untuk bantuan listrik bagi lansia. Tapi dia anggarannya bukan dari bansos, Barjas. Kalau bansos nggak bisa, Pak. Iya. Dia terpaksa harus balik lagi. Nanti dianggarkan tahun depan lagi atau di perubahan APBD itu dimasukkan lagi di di kupanya, di perubahan RKPD, lalu di perubahan uang PPS. Ya. Kalau ngambil dari belanja bantuan, coba lihat, coba peraturan wali kota, klik wali kota, peraturan wali kota, lanjut usia, gitu. judul, lanjut usia, listrik lanjut usia. Oh, oke, coba, itu ya, itu miskin, itu ya, oke, buka ini. Oke. Nah, kalau ini cuman masalahnya kalau ini Pak sumbernya itu dari Barjas. Jadi jenis belanjanya itu bukan belanja bansos tapi Barjas. Bisa? Coba lihat. Jadi SK pertamanya wali kota ya dilimpahkan. Coba yang induk. Ini yang perubahan nih. Bawahnya, bawah. Bukan di situ aja nggak apa-apa. Oh ya nggak apa-apa itu tuh yang nomor 3. 3 saya itu. Nah, atas. Dikit. Nah. Oh, bawahnya Pak. 3. Nah, itu tuh. Listrik. Nah, itu coba. Nah, coba. Keputusan kontrol F keputusan. Iya. Keputusan. Nah ini, jadi ini keputusan kepala dinas sosial. Nah ini, jadi ada nama lansia. Jadi kalau di Surabaya itu dimanjain, itu listriknya dibayarin. Semua dibayarin Surabaya. Nasi gratis, makannya gratis, listriknya dibayarin, PBB-nya dinolkan. PDAM-nya nggak bayar juga. Jadi, ya. Jadi nanti kalau kita sudah lansia pindah ke Surabaya ya. Terus di bawah terus. Nah ini, dalam hal terdapat perubahan data calon penerima, maka lurah melalui camat dapat mengusulkan perubahan kepada Dinsos. Jadi cuman masalahnya kalau yang ini Pak itu bukan bansos, ini Barjas. Kalau Barjas kan enak, nggak ada BNBA-nya dia. Ya, saya kira itu. Lagi Bapak Ibu, bansos. Iba, monggo Bu. Monggo. Ini terkait bansos ya. Kalau bansos itu berupa sembako. Kemudian kan ada penetapan bayi adres. Kemudian pada saat uang itu kan sudah dibelanjakan dalam bentuk sembako. Penetapan sudah ada bayi address. Pada saat barang itu mau diterimakan, yang bersangkutan meninggal. Itu bagaimana perlakuannya, Pak? Sama. Dia udah meninggal. Jadi belum ada serah terima. Belum ada serah terima, katakanlah kalau orang itu meninggal sementara ini dalam bentuk sembako. Ya, mohon penjelasannya. Iya, harus balik. Terus perubahan penetapan apa barang ini? Barang ini kan kembali jadi barang persediaan. Kalau berupa sembako itu dia rusak ya? Iya loh Pak. Tapi bagaimana? Nah itu makanya kalau bentuk sembako, kalau bentuk barang lain kan masih bisa disimpan untuk tahun berikutnya masih bisa. Tapi kalau bentuk sembako itu bagaimana perlakuannya? Sama. Jadi karena dia harus yang menerima itu yang penerima manfaat. Jadi sasaran penerima manfaat. Dialihkan nggak bisa nih? Dialihkan, nah itu kalau dia sumbernya dari bansos itu nggak bisa. Sumbernya dari bansos ya. Ini yang kemarin kita, ini pertanyaan ini waktu kita di Surabaya permakanan. Di Surabaya itu kan ada namanya permakanan. Jadi setiap hari Pemkot Surabaya itu harus membagi 35.000 paket makanan sehari. 35.000 paket. Jadi kemudian itu nilainya 15.000 per paket. Lah,
Awalnya itu kita pakai Barjas, belanja barang jasa yang diserahkan atau dijual. Karena apa? Karena bisa fluktuasi kan, dia bisa keluar masuk. Data ini kan dia nggak stabil Pak, keluar masuk. Sehingga kalau misalnya dia sudah pindah orangnya, atau dia ternyata meninggal gitu ya, atau ternyata tiba-tiba dapat togel, dia kaya gitu kan. Misalnya Bu, gimana pernah togel ya? Misalnya itu, dia kan nggak berhak lagi kan nerima. Enak kalau kita pakai Barjas. Sama BPK jadi temuan Bu, serius, jadi temuan, nggak boleh BPK, ini katanya bansos. Akhirnya per 2022 kita jadikan bansos. Lah ketemulah itu peristiwa itu, ada yang meninggal. Nah cuman akhirnya kita siasati sekarang yang permakanan itu Bapak Ibu kita jadikan uang sekarang di Surabaya. Ada perwalinya udah kita susun. Karena itu sulit. Uang pun kan enak kalau kembalikan ke kas ya. Cuma kalau dia bentuknya natura, istilahnya natura ya, bahan makanan itu kan natura. Itu yang terutama yang natura, yang natura yang rusak. Ada natura yang rusak nggak? Seperti sayur. Enggak sih, bentuk kayak mie kan ada kedaluarsanya. Tapi itu masih mungkin kan. Kayak gitu itu perlakuannya gimana Pak? Tetap harus balik Bu. Balik maksudnya? Dia nggak bisa disalurkan. Berarti itu disimpan di OPD. Betul. Terus nanti BNBA berikutnya diganti. Kesulitannya di situ. Perubahan. Nah, jadi gini. Jadi kita pernah mengusulkan, khusus yang permakanan di Surabaya itu ya. Kita pernah mengusulkan perubahan itu. Ya, perubahan itu kita tampung dulu dengan keputusan wali kota, gitu ya, perubahan namanya. Nanti kemudian kita masukkan ke PAPBD. Nama-nama itu tetap oleh BPK nggak boleh. Ya, misalnya ya, kita buatkan SK baru nih, nama-nama sasaran penerima manfaatnya, karena kebetulan mungkin katakanlah dari 1.000 orang yang meninggal 10, gitu. Nah, kan ada cadangan nih di atasnya nih. Nah, cadangan ini karena dia memenuhi syarat, lalu kita tetapkanlah dia. SK-nya baru. Nanti kita tampung di PAPBD. Sama BPK nggak boleh. Iya Pak. Kalau saya sih boleh, cuman masalahnya pemeriksa. Ya Pak? Alasannya apa? Kenapa Pak? Alasannya karena memang nggak ada di BNBA dari RKPD. Nggak masuk RKPD. Iya, nggak masuk di KUA PPAS. Karena kan bansos itu ada 2 Pak. Nah gini nih. Saya kasih solusi. Bansos itu ada 2, itu direncanakan dan tidak dapat direncanakan. Yang tidak dapat direncanakan itu ngambilnya itu dari BTT. Cuman kan ribet nanti masuk ke UMIA, gitu kan? Karena dia harus masuk di SKPKD. Dia harus masuk ke IPKAD selaku SKPKD. Jadi kalau ada yang seperti itu Bu, cuman tetap nanti ngambilnya dari BTT. Cuma kan ini barangnya udah kebeli nih, dan direncanakan Muspro juga ngambil dari BTT kan. Itu Pak. Jadi alasannya BPK harus by name, by address, karena sasaran penerima manfaatnya harus orang. Kenapa nggak boleh ke yang berikutnya juga selain dia harus dimasuk di RKPD? Yang berikutnya ini karena belum tentu yang menerima itu dia adalah sasaran penerima manfaat yang memenuhi syarat atau kriteria. Misalnya kalau janda, misalnya, belum tentu nanti anaknya janda. Padahal subjeknya janda. Didoain anaknya supaya jadi janda. Kan ya. Itu ya. Jadi itu Pak. Jadi kalau memang keuangan daerah itu Pak, aduh susahnya ya. Kita dijelimeti oleh peraturan yang begitu teknisnya, konkretnya yang kita nggak bisa itu. Padahal nggak seberapa nilainya. Tapi kita harus bertanggungjawabkan. Itu masalah. Oke. Monggo, cukup ya? Hibah bansos, Bapak Ibu, hibah bansos. Ada lagi Pak Bansos? Saya aja yang nanya Pak. Ya, Sedikit. Saya menggugah sebenarnya. tapi kalau sulit nanti tak sulitkan soal ujian. Jadi Pak, saya Lanjut Pak. Ya. Jadi Pak Rusdi kami mohon arahan. Kemarin itu ada beberapa pertanyaan sebenarnya. Itu ngomong gini, Pak, apakah boleh hibah uang yang sudah diterima oleh lembaga itu nanti di proposalnya itu mereka mau
beli tanah sebagian atau untuk perkembangan kantor atau malah bikin kantor baru, sama mau dibuat untuk beli mobil operasional lembaga, apakah itu diperbolehkan apa enggak? Karena di Perbuknya enggak ada. Saya bilang saya udah hold dulu lah, saya enggak mau komentar dulu sebelum saya dapat petunjuk dari Pak Rusdi. Gimana Rusdi? Ya, cukup itu aja Pak Rusdi. Bapak Ibu sekalian, memang begini. Permendagri 77 2020 itu memang mengatur hibah bansos yang merupakan yang mencabut Permendagri 32 2011 dan seterusnya. Tapi ada ketentuan di dalam Permendagri 77 itu Pak Pram. Tata cara, pelaksanaan, penata usaha, dan pertanggungjawaban hibah bansos itu diatur dalam perkada. Kuncinya di situ. Jadi meskipun Permendagri 77 dan PP 12 kita masih saja memungkinkan untuk bisa. Tapi jika di perkadanya memang enggak. Itu yang kita sulit. Kalau memang saya nanti belum ngecek apa yang karena memang coba buka Permendagri 77 ada di situ. Makanya di situ disebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, penata usahaan, laporan dan pertanggungan hibah dan bantuan sosial hibah bansos itu diatur oleh perkada. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau di hukum pidana itu berlaku prinsip tidak dilarang boleh. Itu prinsipnya. Kalau nggak ada larangan berarti boleh. Tapi kalau dalam penganggaran itu kebalik prinsipnya. Kalau tidak diatur nggak boleh dianggarkan. Itu prinsip penganggaran, Bapak Ibu. Jadi jangan disamakan dengan pidana, kan nggak dilarang gitu. Nah, kalau penganggaran Bapak Ibu, kalau tidak diatur tidak boleh dianggarkan. Nah itu, makanya kalau jenengan mau menganggarkan ngatur sih. Lagi, hibah. Ini Permendagri berapa ini? Gitu ya. Tata cara, tata cara aja deh. Gak apa-apa tata cara. Ini nggak ada lampirannya kayaknya ya. Ada ya? Coba tata cara. Oke, next. Control X saja. Oh, ini nggak ada lampirannya. Oh, ini yang lampirannya di apa? Scanner. Makanya nggak bisa dikontrol. Ada Pak. Ada ya Pak Pram ya? Ada. Mestinya ada. Coba nanti kita buka. Itu coba yang halaman 47. Oh iya. Angka 9. Angka 9. Terus bawah masih ada. Dikit lagi. Bawah. Lagi. Ah, itu. Ini halaman 47 ini. Oh, atasnya beli. Ini 49. Bingung ini. Ini 40 berapa? Biasanya nggak sesuai baan. Ah, ini bawah. Terus. Duh, kok beda halaman sama punya saya nih. Atasnya lagi Mbak. Berarti atasnya Mbak. Gak apa-apa Mbak. Gak apa-apa itu. Atasnya. Ah, ini lagi hibah kan? Ya hibah ya nih. Ah, terus bawah pelan-pelan kan. Terus. Duh. Kok nggak ada di situ? Sebelum belanja bantuan sosial. Sebelum F. Inilah kalau ini pakai scanan. Coba yang nggak scanan, Mbak. Nggak ada ini. Ada di Pak Pram ya? Ada. Jadi di situ disebutkan tata cara penganggaran, pelaksanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring, evaluasi hibah diatur dengan lebih lanjut dengan perkada. Nah itu tuh, itu dia Pak Pram jawabannya Pak. Nah ya tadi
asasnya kalau dalam penyusunan anggaran, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak diatur nggak boleh dianggarkan. Tuh, gitu. Saya udah dari jawaban Pak Rusdi, nanti kami sampaikan ke tim Pak, karena memang itu tidak diatur di peraturan bupati kami. Penerimanya siapa Pak? Rencana penerimanya siapa? Beberapa lembaga Pak. Oh, lembaga. Lembaganya ormas. Ormas. Ormas ya. Bentuknya mobil operasional. Mobil maunya mobil operasional, atau ada juga yang minta mau dibeliin tanah buat kantornya mereka gitu. Tuh sayangnya nama utama nggak digersih ya. Mau digersih tak minta ke Pak Prawi. Kami hold ini Pak. Kami hold kebijakan itu, kami hold. Makanya apa itu nanti rencana kami memang mau lakukan review terhadap peraturan bupati ini. Siap. Dan materinya itu sudah ada, nanti kami sampaikan ke tim pada saat nyusun perubahannya. Iya, sebaiknya itu diatur aja Pak Pram. Siap. Supaya nggak keliru kita. Jadi memang ada seperti di Surabaya itu diatur sendiri apa-apa jenis barang yang boleh karena emang hibah itu kan maupun bansos itu bisa berupa barang atau uang. Nah, cuman item-item barangnya itu ada item. Saya kira itu. Oke. Cukup ya, Perwali hibah bansos? Hibah bansos. Cukup ya. Cukup. Lanjut ke berikutnya, Perwali tentang beasiswa Pak Yusuf. Bapak. Perwali Perbuk. Jadi Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2023 tentang pedoman pemberian bantuan beasiswa ini tahun 2023. Jadi ada beberapa masukan di dalam peraturan Bupati ini, yaitu seperti yang tertera. Pertama, memang rekomendasi kiranya perlu diatur tentang asas pelaksanaan bantuan pemberian beasiswa itu, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif. Yang kedua, kiranya mungkin perlu dipertegas bahwa tujuan pemberian beasiswa adalah untuk menjamin keberlangsungan studi siswa, tapi memang di dalam peraturan Bupati ini kan khususnya kepada mahasiswa, tidak pada siswa, dibatasi untuk sasarannya. Maksudnya di angka 2 ini rekomendasinya perlu diatur tentang tujuan pemberian beasiswa ini untuk menjamin kelangsungan studi sampai selesai dan lulus tepat waktu. Kiranya itu masukan. Kemudian yang ketiga, sasaran pemberian bantuan siswa tidak hanya terbatas pada mahasiswa, tapi juga dapat diberikan kepada siswa atau pemuda yang memiliki potensi akademik ataupun non akademik. Kemudian di dalam peraturan Bupati tadi tidak mengatur tentang perlunya kesepakatan atau perjanjian dalam bentuk penandatanganan pemerintah daerah Kabupaten Gresik, khususnya bidang pengembangan sumber daya manusia dengan perguruan tinggi negeri atau swasta yang mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa yang penerima beasiswa. Kemudian yang kelima, perlu mengatur larangan dan pemutusan penerimaan bantuan beasiswa. Jadi ini beberapa masukan kaitannya dengan peraturan Bupati tentang pemberian beasiswa, di samping tadi yang sempat di awal dipresentasikan. Saya rasa seperti itu. Jadi ini masukan untuk peraturan Bupati. Baik, memang ada beberapa tambahan untuk yang peraturan Bupati tentang cara pemberian beasiswa Perpu 12/2023 ya. Jadi memang Bapak Ibu sekalian, angkanya nggak terlalu besar kalau sekarang ya 2023, tapi memang itu kehati-hatian, terutama yang implementasi yang sekarang, karena ini ternyata dianggarkan di bansos, anggarannya bansos. Nah, bansos itu seperti yang saya katakan tadi itu harus BNPA, by name by address. Nah, kalau bisa ke depan, menurut saya ke depan, kalau memang itu adalah beasiswa untuk prestasi atau semuanya nanti dikategorikan tidak mampu misalnya, itu harus dipikirkan apakah dia di bansos atau di Barjas.
Karena kalau Barjas itu Bapak Ibu sekalian nanti bisa apa ya? Jadi kalau yang bansos itu kan berarti seleksinya duluan, baru masuk ke RKPD, baru dianggarkan tuh tahun depan. Jadi seleksinya tahun. Kalau misalnya sekarang kalau kita anggarkan bansos, nggak mungkin untuk anggaran 2025, karena APBD 2025 atau RKPD 2025 kan sudah selesai. Kalau kita seleksinya sekarang, kalau itu anggarannya bansos, baru bisa nanti di 2026. Itu kalau bansos. Tapi kalau dia Barjas, alokasinya Barjas, Bapak Ibu sekalian, itu nanti bisa dialokasikan. Jadi ada anggarannya dulu masuk RKPD, nggak ada by name by address-nya, nanti seleksinya di tahun yang bersangkutan atau tahun berkenaan. Itu nanti. Untuk yang ini pelaksanaan Bapak Ibu sekalian, memang kesulitan. Kemarin saya cek anggarannya di Pak Yusuf, Pak Kabak Kesra, itu ternyata bansos. Dan bansos itu hanya 3 nama yang ada ya, sama 1 nama global. Jadi 3 nama ada, nilainya berapa ya? 15 juta per item ya, itu 45 juta. Ini oke nih, oke lah kalau ini. Tapi seleksi dulu bener nggak memenuhi kriteria apa enggak gitu kan? Cuman yang global yang angkanya sekian ini itu nggak bisa dilaksanakan. Nah itu, nah untuk masukan berikutnya Bapak Ibu sekalian banyak. Jadi proses seleksinya gitu ya. Kemudian apakah perlu kita tawarkan terkait dengan kerjasama dengan perguruan tinggi yang bersangkutan, metode pencairannya seperti apa, komponennya apa saja. Ya, kalau di Surabaya ini saya contohkan di Surabaya. Surabaya itu ada 3 komponen. Pertama biaya pendidikan, yang kedua namanya uang saku, yang ketiga yang kebutuhan hidupnya itu. Jadi ya kalau yang biaya pendidikannya itu langsung ke perguruan tingginya transfer. Jadi nanti dia swakelola tipe 1 kalau dia PTN. Jadi nanti SPJ-nya lebih enak. Jadi nanti kan itu yang agak besar itu kan. Kemarin pagunya di Surabaya tuh gak jauh-jauh dari sini kok Pak Yusuf, 18 juta per orang. Di sini kan 15 ya. Ya masih lah, masih masuk. Nah lalu kemudian yang untuk uang saku itu dia per bulan masuk ke rekening mahasiswanya. Sedangkan namanya bantuan biaya hidup itu dia per semester, masuk untuk beli bukunya gitu, per semester. Nah 2 komponen yang terakhir ini dia masuk ke si penerima. Komponen yang pertama masuk ke perguruan tinggi. Nah di Surabaya itu beasiswa itu dibagi 3. Beasiswa untuk SMA, masuk SMA itu adanya di Dinas Pendidikan. Oh ya, beasiswa untuk yang misalnya seperti UPAS, disabilitas, marbot, itu masuknya di bagian Kesra, di Bapum Kesra, dan itu angkanya besar. Kemudian yang ketiga beasiswa pemuda, itu masuknya di dinas, disebut Porapat, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Olahraga. Ya, jadi itu memang dibagi 3. Yang di Disporapar itu Pak, itu anggarannya 87 miliar. Kalau yang di Surabaya memang agak lumayan besar karena BPD-nya besar. Ya saya kira itu catatan dari ini. Monggo Pak Yusuf, Bapak Ibu sekalian, komentar dari Perbuk beasiswa. Monggo Pak. Mohon mic-nya Pak Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Kami memang kemarin sudah mendapatkan penjelasan pada waktu rapat dengan tim seleksi untuk pemberian beasiswa ini. Kemudian kami kemarin juga daring dari Dewan untuk masalah pemberian beasiswa. Kami sudah jelaskan, mereka juga sudah paham untuk kalau bansos berarti harus by name by address. Di sini perlu kami tanyakan karena kami setelah mencari referensi untuk perguruan tinggi itu apakah bisa dibatasi
hanya yang ada di kabupaten atau seluruh Indonesia? Karena kalau seluruh Indonesia berarti kita juga akan mengadakan kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada, atau pada waktu mendaftarkan lewat aplikasi dan itu masuk, berarti kita juga akan melaksanakan MOU maupun kerjasama dengan perguruan tersebut. Nah ini kemarin pada waktu dijelaskan kalau dari DPR minta semuanya, kalau minta semuanya perguruan tinggi se-Indonesia, saya bilang kami perlu bantuan operasional yang cukup besar. Nah, tapi kalau kemarin kami ke Sleman dengan Pak Asisten itu untuk memperdayakan perguruan tinggi yang ada di kabupaten atau kota tersebut, di situ juga ada kompensasi atau ada CSR dari perusahaan tersebut, dari perguruan tinggi itu. Contohnya perguruan tinggi yang ada di kabupaten itu ada jatah 10 atau mungkin 50. Nah, dari perguruan tinggi akan memberikan berapa? Mungkin 5, berarti kita 50 ditanggung oleh pemerintah, yang 5 ditanggung oleh perguruan tinggi. Jadi, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, memang kesulitan kita kalau kita buka semua ini. Seperti Pak Kabak ini harus siap jalan-jalan ke Aceh, betul, dan Papua. Iya, ini sulitnya. Di Surabaya itu cuma 14 perguruan tinggi. Itu pun semua masih PTN. Belum ada yang PTS. PTN. Belum ada yang PTS. Karena berat. PTS itu beratnya mainnya di misalnya ini kan prestasi dan tidak mampu. Nah, kesulitannya untuk PTS itu kita akui bagi PTS itu memang kadang-kadang untuk cara kita metode seleksinya itu tidak seperti PTN. Kalau PTN kan dia ada beberapa jalur. Yang jalur undangan itu sudah pasti berprestasi. Nah itu Pak, kesulitannya dia. Nah itu kemudian tergantung outputnya seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Tergantung luaran yang ingin dicapai, outcome-nya. Kalau memang kita ingin memberdayakan ya kita batasi. Di lingkup Gresik, Surabaya, atau misalnya Gerbang Kertosusilo atau Jawa Timur, misalnya gitu, Jawa Timur. Kalau untuk pemberdayaan, tapi kalau untuk mutu, luarannya adalah untuk mutu, pendidikan, meningkatkan kapasitas SDM kita agar SDM-nya Gresik ini cerdas. Kalau saya rasa dibatasi Jawa Timur cukup. Karena di Jawa Timur kita memiliki perguruan tinggi ternama banyak. Jadi alasan itu bisa, tapi mungkin ada beberapa program studi tertentu yang nggak ada di Jawa Timur. Mungkin ya, misalnya nuklir, itu adanya di ITB. Ya siapa tahu nanti Gresik mau bikin reaktor nuklir kan. Ya antisipasi ada perang dunia ketiga gitu kan. Ya. Jadi itu Pak Yusuf. Jadi kalau saran saya, kalau itu adalah tujuannya untuk pemberdayaan dan mutu, kalau diskupi Jawa Timur cukup menurut saya Pak. Supaya nanti SPPD-nya nggak kebanyakan. Disediakan nanti ke Aceh, ke Papua, tiba-tiba diterimanya di Aceh, ke Papua. Ya mendingan itu kan ke Lombok, Bali kan enak jalan-jalan gitu ya. Jogja gitu loh, jalan-jalan Pak Yusuf. Tuh ke Aceh itu capek naik pesawat. Saya pernah Pak Yusuf naik pesawat betul-betul sehari, betul-betul perjalanan dinas Pak kalau ke Aceh Pak. Nggak bisa kita pelesiran Pak. Jadi sehari perjalanan, sehari kunjungan kerja, Balinya sehari lagi Pak. Iya beneran. Jadi apalagi ke Papua sama juga Pak. Belum nanti ketembak KKB Pak. Waduh. Saya kira itu ya Pak. Iya. Moga Bapak Ibu yang beasiswa. Iya. Ini Pak Yusuf ini saya mengerti kegalauannya. Jatahnya sekian, yang di TV sekian itu aduh. Pak Pram itu yang nggak larinya. Pak Pram. Sekarang yang pusing Pak Pram. Pusing kita yang ditabrak. Iya. Moga Pak Pram. Oke, terima kasih. Jadi memang dari awal pada saat penyusunan Perbup itu memang banyak skema yang
pilihan-pilihan skema, termasuk juga yang apakah kita harus kerjasama dengan yang lain. Itu sebenarnya masuk skema di akhir-akhir itu sebenarnya. Skema awal itu malah sebenarnya apakah itu di Kesra atau di Dinas Pendidikan, karena dulu awalnya Dinas Pendidikan ya. Dulu itu awalnya Dinas Pendidikan, dan karena ini, dan dulu juga sudah ada skema tidak hanya untuk perguruan tinggi tapi untuk siswa juga, mulai SMP, SD, SMA itu juga itu ada skema itu, dan jadi ada rancangan perbubnya ada, itu juga ada. Sampai dengan apakah itu di Barjas atau di Bansos itu juga sudah ada skema-skema, itu sebenarnya sudah ada. Cuman yang paling mudah dan paling yang akhirnya diambil keputusan oleh Kesra memang skema itu, gitu. Memang skema itu, dan sebenarnya kita sudah banyak masukan karena memang nyusun perbub itu cukup lama gitu. Betul, sebenarnya skema apakah itu di Barjas atau di Bansos itu maunya dibagi juga sebenarnya mau kita seperti itu, mau kami seperti itu. Silakan bagi di skema Bansos dan skema Barjas gitu. Kalau sumama memang, atau silakan bagi itu di tadi di Surabaya 3 perangkat daerah. Kami sebenarnya malah senang yang model seperti itu biar semuanya jelas gitu. Punya rel sendiri, punya regulasi sendiri, nggak apalagi kayak gitu tadi. Kita mau masukin yang 2025 aja belum bisa, nggak mungkin bisa lah. Bagaimana efektivitas yang model-model seperti itu sebenarnya udah disampaikan di awal, dan itu skema mudah yang diambil oleh Kesra. Makanya kami jadiin ini salah satu perbub yang memang harus dilakukan evaluasi. Ya, seperti itu Pak Rusi. Oke, baik Bapak Ibu, untuk memang mungkin nanti kita susun perubahannya Pak Yusuf. Karena saya sebagai telepon Pak Kakak. Pak Rusti, tolong dikerjain dulu, bayarnya nanti 2 tahun lagi. Apa? Saya ke Dewan bilang gitu. Enggak guyon. Lah tahun ini belum dianggarkan ya. Saya anggarkan tahun depan, loh, 2 bulan. Enggak, Pak Yusuf. Aduh. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut ke perbub berikutnya. Baik Bapak Ibu, yang terakhir ada peraturan Perpub 15/2024 tentang pemberian bantuan sosial alat bantu adaptif berkelanjutan untuk penyandang disabilitas. Sebenarnya lebih spesifiknya, contohnya misalnya pengaturan dalam PP 52/2019 ada ketentuan tentang bentuk bantuan sosial yang bisa diberikan kepada penyandang disabilitas, apakah bersifat sementara atau berkelanjutan. Nah, untuk bantuan sosial yang bersifat sementara ini diberikan pada saat terjadi risiko sosial sampai keadaan stabil. Kemudian bantuan sosial yang bersifat berkelanjutan ini diberikan setelah bantuan sementara dinyatakan selesai, diberikan sampai terpenuhi kebutuhan dasar minimal secara wajar yang ditetapkan oleh Menteri atas rekomendasi dari Bupati sesuai kewenangan. Kemudian bantuan yang bersifat sementara atau berkelanjutan bisa berbentuk langsung, penyediaan aksesibilitas atau penguatan kelembagaan. Nah, di dalam peraturan Bupati 15/2024 ya, pengaturan ini tidak secara tegas dirumuskan maksudnya. Kemudian angka 3, bantuan sosial yang berbentuk bantuan langsung dapat diberikan secara langsung atau melalui lembaga kesejahteraan sosial. Ini tercantum di pasal 70 PP nomor 52 tahun 2019. Kalau melihat dari judul ini memang masuk ke bantuan sosial berbentuk bantuan langsung yang kita lihat di dalam materi muatannya tidak dijelaskan apakah secara langsung atau melalui lembaga kesejahteraan sosial untuk penyalurannya. Kemudian peraturan Bupati 15/2024 juga perlu mengakomodir ketentuan mengenai penggunaan kartu penyandang disabilitas yang memang terintegrasi dengan data nasional penyandang disabilitas, karena memang
di dalam ketentuan pasal 3 ayat 6 Permen SOS nomor 2 tahun 2001 itu menjadi acuan di dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya dalam pemberian bantuan sosial alat bantu adaptif. Jadi ini beberapa masukan kaitannya dengan peraturan Bupati nomor 15 tahun 2024. Bapak Ibu, ada catatan masukan terkait dengan pembelian ini. Bapak Ibu, kemarin saya dengar ada sedikit trouble gitu atau kendala gitu. Monggo. Yang tadi disampaikan Pak Farid tadi juga. Iya. Nah itu. Yang gini aja, coba mungkin gini, sebelum nanti diubah terkait dengan penggantian tadi, coba mungkin Bapak Ibu coba koordinasi dengan BPKP. Tempo hari yang Surabaya tuh gitu, kita koordinasi dengan BPKP, oleh BPK tetap nggak boleh. BPKP masih memungkinkan. BPKP. Jadi ada keputusan, nanti belakangan dimasukkan ke, jadi di Surabaya tuh sampai kita kalau nggak salah 7 atau 8 kali rapat ini Pak dengan BPKP agar bisa itu diakomodir, karena ini kan perkembangan yang cepat untuk sasaran penerima manfaatnya. Nah, oleh BPKP sampai kita simpulkan ini boleh susulan gitu ya, nanti diakomodir di APBD, tapi ternyata oleh BPK tetap nggak boleh. Itu dia kendala yang kita hadapi. Karena BNBA-nya itu adanya di NKPD-nya. Nah, kalau memang ada Bapak Ibu sekalian, jumlahnya banyak gitu ya, maksudnya jumlah. Cuma kan ini sudah kadung kebeli nih anggaran ini. Kadung kebeli. Jadi kita pakai BTT pun juga percuma juga. Karena BTT kan kita ambil beli lagi kan. Itu. Kesulitan kita tuh di sini. Monggo Bapak Ibu, ada lagi. Artinya sebenarnya untuk skema ini kayaknya mendingan ini dijadiin belanja program ya. Belanja program maksudnya belanja barjas. Saya jelaskan. Nah, ini saya jelaskan. Mbak, bisa buka PP 12/2019 pasal 62. 12/2019. Pasal 59 dan pasal 62. Pasal 59. Perbesar Pak. Oke, besar dikit Pak. Nah, ini adalah barjas Bapak Ibu sekalian. Jadi barjas itu adalah digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan, termasuk barjas yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada kemiripan antara barjas dengan hibah. Cuma kalau yang ini di ayat 2 disebutkan, ini dalam rangka program dan kegiatan pemerintah daerah. Jadi termasuk yang diserahkan. Kalau yang diserahkan itu dia tidak menghitung nilai manfaatnya. Jadi masa nilai manfaat nggak dihitung. Kalau untuk pemerintah, untuk kalau untuk pemerintah daerah, dia menganggarkan ini kalau nilai manfaatnya, nilai masa manfaatnya kurang dari 12 bulan. Kalau dia lebih dari 12 bulan, dia masuk ke belanja modal. Kan gitu. Tapi khusus untuk yang dijual atau diserahkan, itu tidak melihat masa nilai manfaat. Mau misalnya mobil, mau apa, itu kalau barjas nggak apa-apa. Perahu di Surabaya itu menganggarkan perahu untuk nelayan, itu ngambilnya dari barjas. Dan itu kan masa manfaatnya itu kan lebih dari 12 bulan. Itu nggak masuk ke belanja modal. Tidak dicatat sebagai aset tetap. Nah, kita lihat penjelasan pasal 69. Kontrol F aja tadi. Kontrol F tadi. Kontrol F, next. Pasal 69. 59. Kontrol X. Kontrol Enter. Ya, oke. Nih, ini penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Ini kan, ini yang barjas.
bahan habis pakai, bahan material, perawatan kendaraan bermotor dan seterusnya. Jadi dia nilai masa nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan. Tapi yang bawah, nah, bawah Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan barjas yang diserahkan terjual pihak ketiga adalah barjas yang terkait dengan pencapaian sasaran prioritas yang tercantum di dalam RPJMD. Jadi ini seolah-olah agak menyimpangi dari ayat 2. Kalau ayat 2-nya di batang tubuh itu kan program kegiatan bunyinya kan. Kalau yang ini dia pencapaian sasaran prioritas yang tercantum di dalam RPJMD yang tidak dibatasi oleh masa nilai manfaat. Memang agak mirip-mirip dengan hibah dia. Cuma kalau ini Bapak Ibu apa bedanya dengan hibah? Hibah itu Bapak Ibu, coba kita lihat pasal 62. Nah, hibah Bapak Ibu sekalian, bawahnya yang ayat 3. Hibah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan belanja urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali ditentukan lain. Artinya apa? Kalau Barjas pasal 59 itu kan program kegiatan, berarti kewenangannya daerah. Hibah itu setelah memprioritaskan kewenangan daerah. Maknanya itu sebenarnya bedanya hibah dengan Barjas. Misalnya contoh, ini contoh nih. Misalnya pondok pesantren, kita ngasih bantuan ke pondok pesantren. Pondok pesantren itu kewenangan daerah atau bukan? Bukan kan? Karena itu pendidikan keagamaan. Maka dia masuk ke hibah. Gitu. Maksudnya ke hibah. Gak boleh mestinya dia ke Barjas. Pak, tapi kami ada capaian sasaran. Kan ayat penjelasan pasal 59 tadi Pak Pram. Sasaran prioritas pembangunan yang ada di dalam RPJMD. Masih kena juga. Iya, boleh aja artinya kan. Artinya itu, jadi sebenarnya yang memisahkan hibah itu adalah di luar kewenangan daerah, maka dia bentuknya hibah, tapi masih ada kaitannya dengan pencapaian sasaran program dan kegiatan. Baik, gede. Ini Pak Pram, ini mirip dengan penjelasan pasal 59 nih Pak Pram. Ya kan? Mirip banget. Nah itu, jadi sebenarnya esensinya hibah itu adalah apabila itu bukan kewenangan daerah, tapi ada kaitannya dengan sasaran prioritas pembangunan kita di RPJMD. Misalnya untuk meningkatkan angka partisipasi murni, angka partisipasi kasar. Tapi itu kebetulan pendidikan keagamaan, itu kebetulan pendidikan tinggi. Misalnya nih, mungkin kalau pendidikan tinggi enggak, pendidikan keagamaan lah. Nah akhirnya kan bukan kewenangan kita hibah lah, kasih hibah gitu. Itu bedanya. Maka nanti menurut saya yang semacam-macam itu karena hampir-hampir mirip aja Pak Pram. Ini ayat 2 di sini hampir mirip dengan penjelasan pasal 59 tadi. Udahlah Barjas aja deh, tak apa-apa Barjas. Jadi jangan bansos, supaya enak. Kalau Barjas itu enaknya Bapak Ibu sekalian, pertanggungjawaban Barjas ini kan nanti tuh bentuknya apa namanya, dia barang tuh. Nah, jadi kan dia menjadi barang persediaan Bapak Ibu sekalian. Nanti cara pertanggungjawabannya itu ada di Permendagri 19 2016. Kalau tidak salah tuh pasal 338. Kalau nggak salah. 338, 345 gitu. Kalau nggak salah. Oh, 345 kayaknya, Mbak. 345. Nantilah ada lihat di sini nanti. Saya apa? Iya. Nanti Bapak Ibu sekalian nanti ada penjelasannya di pasal itu nanti ya. Jadi dia nanti jadi barang persediaan, lalu kemudian nanti di BAST kan. Nah, kalau hibah kan dia harus NPHD. Nah kalau dia Barjas dia sampai pada BAST. Saya kira itu Bapak Ibu. Oke. Terima kasih Pak Rusi. Artinya skema barang yang diserahkan kepada masyarakat. Skema barang yang diserahkan kepada masyarakat yang bukan skema hibah, tapi memang dia barang yang diserahkan,
kalau itu dia belanja program kegiatan subkegiatan, apalagi dia menunjang program prioritas RPJMD. Makanya di belanjanya Dinsos itu sebenarnya banyak. Kalau kita baca di perbuk-perbuknya Dinsos itu, kita pasti ngomong dia itu bahwa ini untuk pencapaian program RPJMD, makanya dia bukan bansos, uang yang diserahkan. Skemanya seperti itu. Jadi monggo lah itu dipikirkan lagi ya di rekan-rekan perangkat daerah. Soalnya memang hibah dan bansos itu memang cukup rumit. Tapi kalau itu memang kerjaan jenengan, ya pencapaian program kegiatan dan subkegiatannya jelas, ya kenapa tidak barang yang diserahkan? Dan indikatornya jelas, yang pasti KAK-nya bikin, perencanaan kegiatannya bikin. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Ada lagi? Cukup? Cukup kayaknya Pak Lutfi. Cukup ya? Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, prinsipnya sebelum saya tutup, prinsipnya belanja hibah dan bansos itu agak mirip-mirip. Hibah itu dan bansos mirip-mirip. Ini hibah pasal berapa? 62. Bansosnya yang di bawahnya pasal 63. Coba lihat ayat 3. Nah itu Pak Prab. Setelah memprioritaskan sama, jadi dia mirip dia hibah dan bansos. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, jika demikian saya kembalikan ke Pak Pram untuk menutup sesi hari Kamis, karena kita akan masuk ke sesi hari Jumat. Yang itu harus di-cut itu Bian. Di training. Ya, terima kasih Pak Rusdi, Pak Bambang, Pak Asisten. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Dari hasil ini nanti, ini ada lanjutan lagi karena memang kita bertahap ya, tahapan. Kemarin kita perencanaan collecting peraturan-peraturan yang harus kita evaluasi. Kita bicarakan permasalahannya seperti apa. Itu sudah 2 tahapan yang kemarin sudah dilakukan. Hari ini kita tahapannya kita minta pandangan dari tenaga ahli. Hasil kita kemarin seperti apa, ini kita rumusin lagi. Insya Allah setelah ini artinya kita bisa memasukkan judul-judul rancangan peraturan untuk dilakukan yang fix untuk setelah kajian ini, itu nanti dimasukkan ke Propam Perbuk atau Propam Perda 2025. Siap. Begitu ya. Nanti kami kirimkan hasil ini ke perangkat daerah yang kira-kira sebagai penyusun perumus gitu ya. Iya Pak Yusuf, kami kirimin hasilnya untuk mungkin perancangan penyusunan di tahun depan kalau memang artinya siapkan skema penganggaran Pak Yusuf, jangan bintang 2 tahun Pak Yusuf. Setahun Pak. Setahun aja. Tahun depan kok. Gitu. Oke, kami kira itu. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini bisa bermanfaat untuk pemerintah, untuk masyarakat Kabupaten Gresik. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.